Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi pada video ini saya ingin mempraktikkan dan ingin membuat sebuah aplikasi untuk tugas UKK atau uji kompetensi keahlian untuk kelas 12 jurusan pengembangan perangkat lunak dan game, konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak. Pada video ini saya ingin mengambil paket 4 ya, yaitu tentang peminjaman perpustakaan, buku perpustakaan. Nih, teman-teman. Jadi kita akan pengembangan aplikasi peminjaman buku. Di sini nanti ya, kita akan membuat aplikasi di mana nanti ada dua penggunaan role-nya, yaitu ada admin dan ada siswa. Jadi nanti si admin ini dia bisa login. Setelah login nanti akan masuk ke dashboard admin. Setelah itu memilih menu, bisa mengelola data buku, data anggota, dan transaksi. Dan selanjutnya nanti logout. Nah, untuk si siswa ini sendiri nanti dia hanya bisa login, memilih buku ya, pilihan menunya memilih buku, meminjam, dan pengembalian buku. Nah, nanti teman-teman di sini database-nya tidak diberikan, tidak disediakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi kita membuat database sendiri. Nih, ini database yang sudah saya buat, di mana nanti ada tabel admin, tabel anggota, tabel buku, dan tabel transaksi. Transaksi ini nanti sebagai pencatatan peminjaman dan pengembalian agar kita minimalisir tidak ada bertabrakan. Jadi kita buat satu saja status transaksinya, yaitu peminjaman dan pengembalian. Di sini kita akan membuat web dengan bahasa pemrograman PHP. Kita kombinasikan dengan HTML, CSS, dan sedikit JavaScript, dan framework CSS-nya kita menggunakan Bootstrap. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya juga sudah menyediakan modulnya yang sudah saya buat, modul 1 sampai modul 14. Ini adalah tutorial untuk seri PDF-nya. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi video. Nah, teman-teman, untuk modul pertama ini yaitu tentang alur kerjanya nanti atau alur sistemnya nanti ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Si user atau pengguna nanti, siswanya, bisa register pendaftaran, bisa login, bisa milih buku, bisa meminjam buku, mengembalikan buku, dan logout. Sedangkan admin nanti bisa login dan logout ya, di sini nggak ada, bisa login dan logout. Nanti bisa mengelola buku, data buku, bisa menambah, mengubah, menghapus, dan mengedit. Di bagian kelola anggota sama, bisa mengubah, menghapus, mengedit, dan melihat datanya. Nah, di transaksi ini nanti si admin itu bisa memasukkan peminjaman dan memasukkan pengembalian buku juga. Nah, teman-teman, di video pertama ini kita akan membuat ini, database ini. Nah, database ini namanya perpustakaan kalau tempat saya. Kita masuk dulu ya, hidupkan examnya dulu teman-teman. Jangan lupa examnya dihidupkan sebagai server lokal kita, server di laptop kita. Silakan teman-teman buka Google Chrome terlebih dahulu. Google Chrome-nya dibuka dulu ya. Google Chrome dibuka dulu. Google Chrome dibuka. Nah, silakan teman-teman akses localhost phpMyAdmin. phpMyAdmin ini adalah sebagai interface kita dalam memasukkan database dan tabel. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini nama database-nya yaitu perpustakaan. Tapi karena di tempat saya sudah ada database perpustakaan,
Mungkin teman-teman bisa membuat atau saya sendiri, karena database sudah ada perpustakaan, bisa membuat misalkan perpustakaan 1. Yang penting tidak sama dengan database yang sudah kita buat. Ingat ya, perpustakaan 1. Kita create teman-teman. Nah, kita buat yang pertama, yaitu kita membuat tabel admin. Tabel admin ini ada 4 kolom nanti. Ada ID admin, username, password, dan nama admin. Langsung kita buat saja teman-teman di sini. Admin ada 4 kolom ya. Kita create. Kita create teman-teman. Nah, yang pertama kita masukkan ID admin. Tipe datanya INT. Jangan lupa diklik AI-nya. Dia akan otomatis AI dan primary. Yang kedua yaitu tadi username. Tipenya varchar. Panjangnya kita buat 50 saja. Selanjutnya yaitu password. Tipenya varchar. Panjangnya kita buat 50 juga teman-teman. Selanjutnya yaitu nama admin. Tipe datanya varchar. Panjangnya kita buat 50 teman-teman. Lalu kita save. Nah, kita sudah bisa melihat tabel admin kita di database perpustakaan. Lalu kita kembali lagi teman-teman dengan mengklik keluar satu tingkatan, yaitu dengan mengklik link ini atau link ini. Kita klik saja teman-teman, perpustakaan 1. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel anggota. Kita buat tabel anggota teman-teman. Anggota ini berjumlah kolomnya ada 6 ya. ID, NIS, nama, username, password, kelas. Kita buat 6 kolom ya. Kita create. Yang pertama ada ID anggota. Di anggota jangan lupa masih sama, kita AI-nya kita conteng. Dia akan otomatis primary teman-teman. Selanjutnya yaitu NIS. Tipe datanya varchar. Panjangnya kita buat menjadi 20 saja. Selanjutnya yaitu nama anggota. Kita buat varchar juga. Panjangnya kita buat 50. Yang selanjutnya yaitu username. Kita buat varchar. Panjangnya 50 teman-teman. Dan yang panjang ini bisa nggak ditentukan oleh kita? Bisa. Panjang ini adalah nanti berapa karakter di varchar ini, yaitu 50 karakter kata ya. Jadi 50 kata. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Selanjutnya yaitu ada password dan kelas. Kita buat password varchar. Sepertinya saya buat 50 ya juga. Selanjutnya yaitu kelas. Saya buat varchar juga teman-teman di sini. Lalu panjangnya saya buat 35. Sama, lalu kita save kalau sudah teman-teman. Kita save. Nah, otomatis kita sudah membuat tabel anggota. Kita kembali lagi sama seperti tadi. Kita klik link perpustakaan 1. Nah, sudah. Selanjutnya kita buat tabel buku. Tabel buku. Berapa tabel buku di sini? Kita ada 6 juga, 6 kolom. 6 kolom kita buat 6. Kita create. Nah, ada apa aja di sini? Yang pasti ada ID buku, integer, AI-nya juga. Kita klik. Lalu ada apa lagi? Ada judul buku, pengarang, penerbit. Judul buku, tipenya varchar. Panjangnya kita buat menjadi 100. Pengarang varchar kita buat juga menjadi 100. Selanjutnya kita buat penerbit. Varchar panjang juga 100. Untuk selanjutnya yaitu
tahun terbit dan status ya. Kita buat tahun terbit. Tahun terbit ini teman-teman menggunakan years ya. Years yang panjangnya 4. Lalu ada di sini status. Nah, status ini menggunakan enum. Enum itu yang sudah kita tentukan. Menggunakan enum dengan cara kita klik enum, lalu kita klik edit enum seperti ini. Nanti keluar seperti ini. Lalu kita tambahkan tersedia dan tidak. Yang lainnya kita hapus seperti ini. Nah, nanti di bagian status ini tersedia atau tidak. Ini jika buku dipinjam, nanti statusnya otomatis akan tidak tersedia, tidak ya. Jika buku itu dikembalikan, maka statusnya nanti tersedia, tidak bisa. Kalau tidak bisa dipinjam. Jika tersedia, bisa dipinjam. Kita go. Lalu kita save, teman-teman. Save. Oke, kita sudah membuat tabel buku ini. Lalu selanjutnya kita kembali lagi ke perpustakaan. Kita membuat tabel transaksi. Ada 6 juga teman. Ada ID transaksi, ID anggota yang akan relasi ke tabel anggota, ID buku yang akan relasi ke ID buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status transaksi. Oke, kita buat teman-teman. Sini namanya tadi transaksi, panjangnya 6, kita create. Ada ID transaksi, integer, AI-nya jangan lupa. Lalu ada ID anggota, kita int saja, kita kosongkan, defaultnya nanti akan 11. Lalu ada ID buku. Setelah itu ada tanggal pinjam. Kita menggunakan datetime ya teman-teman. Datetime ini akan menampung tanggal dan waktu. Setelah tanggal pinjam adalah tanggal kembali. Sama teman-teman, ini datetime juga. Mana datetime-nya? Datetime, ini datetime. Lalu yang terakhir yaitu status transaksi teman-teman. Status transaksi ini pakai enum juga. Nanti peminjaman atau pengembalian. Jadi kita efisiensi tabel, satu tabel untuk 2 transaksi. Jadi kita buat di sini enum. Teman-teman, enum, kita edit set values, yaitu yang pertama peminjaman. Ya, langsung kedua itu pengembalian. Ya, jangan sampai salah teman-teman. Yaitu pertama peminjaman, yang kedua yaitu pengembalian. Kita go. Lalu kita save. Nah, kita kembali ke perpustakaan teman-teman. Nah, kita sudah membuat 4 tabel ini. Kita harus memasukkan, kita pergi dulu ke admin teman-teman. Kita harus memasukkan ini akun admin secara manual. Itu dengan cara pergi ke tabel admin tadi, insert, kita masukkan saja, jangan ID-nya ya, ID karena sudah auto increment. Lalu kita masukkan username-nya yaitu admin, passwordnya admin, nama adminnya adalah admin perpustakaan, administrator perpustakaan. Lalu kita go teman-teman. Kita go. Nama adminnya, salah teman-teman. Kita tadi nama adminnya int ya. Oh iya, harusnya varchar teman-teman. Kita rubah dulu teman-teman. Kita masih ke tabel admin. Kita rubah teman-teman di struktur. Harusnya varchar ya teman-teman. Kita change untuk merubah. Kita rubah menjadi varchar, lalu kita save. Nah, ini salah satu kalau kita menghandle kesalahan teman-teman. Lalu kita insert teman-teman kembali. Username-nya yaitu admin,
passwordnya admin, lalu namanya administrator perpustakaan. Lalu kita go teman-teman. Selesai. Nah, untuk melihatnya kita browse. Nah, ini teman-teman, kita sudah bisa memasukkan data manual ke dalam tabel admin. Ini adalah struktur tabel kita teman-teman. Nah, untuk video pertama mungkin sampai di sini. Untuk selanjutnya kita akan membuat koneksi dan folder project teman-teman. Baiklah, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.